Kesuksesan di dalam bisnis lebih sering datang kepada orang yang berani bertindak. Semoga yang nonton video ini dilancarkan rezekinya. Secara fundamental, perekonomian Indonesia tumbuh solid 5% dengan inflasi dalam rentang 2,5 plus minus 1%. Neraca perdagangan masih surplus dan cadangan devisa tadi disampaikan masih sekitar 136 miliar US dollar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di DB Channel. Sobat DB, sekarang kita coba bicara tentang kondisi perekonomian kita di Indonesia ini. Terutama kita coba melihat kondisi real rakyat kita di akar rumput. Apa yang dikemukakan oleh Menko Perekonomian Erlangga pada tayangan awal ini tadi, saya yakin kita-kita yang berada pada kelas menengah ke bawah, masyarakat kita sekarang ini yang berjualan sayur di pasar-pasar tradisional, yang sehari-hari bekerja di pabrik-pabrik, di perusahaan-perusahaan swasta, yang selalu dibayang-bayangi oleh PHK, tidak akan bisa membenarkan apa yang disampaikan oleh Menko Perekonomian Erlangga Hartarto ini. Kenapa? Karena pertumbuhan ekonomi yang katanya begitu, realitasnya di tengah-tengah masyarakat berbanding terbalik. Sekarang ini coba kita ke pasar. Coba kita bawa uang 100.000. Apa yang bisa kita dapatkan dengan uang 100.000 kita di pasar kalau kita berbelanja untuk kebutuhan sehari-hari? Apakah ini yang namanya pertumbuhan ekonomi yang baik katanya itu? Sobat DB, kita tentu menginginkan pemerintah ini jangan hanya mengemukakan hal-hal yang baik-baiknya saja tanpa melihat kondisi yang dirasakan nyata oleh rakyat. Mungkin pertumbuhan ekonomi yang baik menurut dia ini untuk kalangan konglomerat, untuk kalangan oligarki mungkin. Tetapi rakyat Indonesia bukanlah hanya kalangan oligarki saja. Bukanlah hanya kalangan menengah ke atas saja. Tengah ketidakpastian, ekonomi Indonesia tetap resilient, mempunyai daya tahan kuat dengan tumbuh 5,11%. Dan ini di antara negara G20 kita termasuk top 3, Pak. Dan dikatakan Menko Perekonomian Erlangga, pertumbuhan ekonomi kita 5,11%. Dan negara kita merupakan top 3 di G20. Apakah ini bisa dirasakan oleh rakyat? Apakah Erlangga ini nggak salah ucap? Yang sebenarnya mungkin kelas 3 disebutnya top 3. Sobat DB, kita melihat sekarang pertanda perekonomian kita sekarang ini ambruk. Perekonomian kita sekarang ini memburuk. Pertama, pada akhir tahun 2023, rakyat kita yang meminjam ke pinjol itu jumlah pinjamannya semuanya berjumlah 53 triliun. Tetapi dalam tengah waktu yang hanya beberapa bulan, pada Agustus 2024 ini, jumlah pinjaman rakyat kita dipinjol telah mencapai 72 triliun rupiah. Bayangkan naiknya pinjaman rakyat. Coba kita bayangkan, apakah tingginya pinjaman rakyat di pinjol ini pertanda ekonomi baik? Jelas tidak. Ini pertanda ekonomi buruk. Dan yang meminjam ke pinjol ini apakah orang kaya? Jelas tidak. Kebanyakan yang meminjam ke pinjol ini kalangan Gen Z, kaum milenial, dan rakyat kelas menengah ke bawah. Penyebabnya kebanyakan karena terkena PHK, karena modal habis untuk jualan, karena menganggur. Itu kebanyakan dari penyebab banyaknya pinjaman dipinjol. Data ini bukan data diambil di ladang,
bukan data diambil di sungai. Data ini adalah data menurut OJK. Satu hal lagi Sobat DB. Sekarang ini rakyat kita, warga negara kita yang turun kelas dari kelas menengah ke kelas rentan miskin tidak kurang dari 47 juta. Bayangkan, pertanda ekonomi kita baik ke ini? Pertanda pertumbuhan ekonomi kita bagus ke ini? Jelas tidak. Ini jelas pertanda ekonomi kita memburuk. Ini pertandanya. Jadi, upaya-upaya seperti yang dilakukan oleh Menko Perekonomian ini lebih cenderung kita agaknya mengatakan ini upaya-upaya dilakukan untuk mengkampanyekan keberhasilan Presiden Jokowi sesuai dengan apa yang berkembang sekarang ini tengah-tengah publik, seperti yang disampaikan juga oleh channel YouTube Bocor Halus Tempo. Ada gerakan dari tanggal 1 Oktober sampai tanggal 20 Oktober nanti, kampanye keberhasilan Presiden Jokowi besar-besaran. Tentu ini bisa dikatakan mengorbankan rakyat. Karena realitas yang dirasakan oleh rakyat di bawah tidak sama dengan apa yang dikampanyekan oleh pemerintah ini. Tidak sama. PHK lihat sekarang. Sulitnya mencari kerja lihat sekarang. Harga-harga kebutuhan pokok yang tidak stabil lihat sekarang. Kalau kita dengar di tengah-tengah masyarakat, mulai dari sudut-sudut kampung sampai sekarang ini ke lorong-lorong kota yang banyak rakyat miskin kota, itu sudah banyak yang tidak makan sekarang ini. Rakyat kita sudah banyak yang tidak makan, sudah banyak yang kelaparan. Tetapi semua ini kelihatannya diupayakan oleh pemerintah untuk menutupinya dengan kampanye-kampanye keberhasilan, yang hanya kampanye-kampanye keberhasilan itu lebih cenderung kepada pencitraan. Sobat DB, kita sekarang ini tentu menginginkan pemerintah kita tidak hanya melakukan pencitraan, tetapi benar-benar bekerja untuk rakyat. Bekerja untuk mensejahterakan rakyatnya. Bukan untuk mensejahterakan keluarganya. Bukan untuk memperkaya kaum konglomerat yang dekat-dekat dengan penguasa saja. Sobat DB, sekali lagi kita berharap perekonomian kita ke depan semakin membaik. Dan Sobat DB, kita jangan putus asa. Mari kita bekerja keras terus. Mari kita berusaha terus. Jangan putus asa. Mari kita yakinkan diri kita bahwa hari esok lebih baik dari hari sekarang ini. DB Channel tak lupa mendoakan semoga seluruh pemirsa DB Channel menjadi pengusaha kaya raya. Salam sukses dari DB Channel. Jangan lupa menekan tombol subscribe dan tolong berikan komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.